Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Nah, mereka tidak menjalankan itu ada dua kemungkinan. Pertama, mereka tidak menjalankan itu karena tidak mengerti hukum, tapi diberikan kewenangan, sama dengan orang diberikan pistol atau senjata, tapi tidak pernah diajari menembak. Sehingga bisa jadi yang mereka mau tembak adalah peringatan, justru yang mereka tembak kakinya orang. Ya, jadi bisa jadi dia tidak mengerti hukum, tapi bisa jadi sudah kena suap atau sudah terpengaruh dengan konflik kepentingan, ada tujuan. Nah, siapakah ujung tombak ini? Adalah penyidik. Karena penyidik itu yang akan memproses perkara pidana pada waktu pertama. Itu untuk pidana delik aduan dan delik umum. Ya, atau pidana umum dan pidana khusus. Terhadap pelanggaran undang-undang ya tentang tipikor, tindak pidana korupsi maupun penyalahgunaan obat-obatan, ya, itu namanya korbannya adalah negara. Ya, undang-undang mengatakan demikian. Jadi tidak harus ada pelapor. Jadi kalau penyidik, JPU dan hakim tidak menerapkan sesuai ketentuan, ya itu tadi. Dua, satu, dia tidak mengerti hukum, sedangkan mereka itu punya wewenang untuk menghukum orang. Penyidik punya wewenang untuk memeriksa, ya, untuk menginvestigasi, untuk menetapkan seseorang jadi tersangka atau tidak, dan bahkan dia bisa menahan. Ya, begitu juga JPU. JPU bisa mendakwa orang, bisa membawa ke pengadilan orang yang belum tentu adalah pelaku. Ya, hanya karena dia tidak meneliti dengan benar, maka apa yang disodorkan oleh penyidik yang tidak atau yang amoral itu atau yang tidak mengerti hukum, maka dia telan bulat-bulat. Sedangkan di pengadilan, hakim itu harusnya meneliti dulu berkas. Jadi sebetulnya begitu perkara dilimpah dari kepolisian kepada kejaksaan, kejaksaan akan melimpahkan ke pengadilan. Masing-masing ini harus ada litbang, penelitian tentang berkas. Sudah sesuai hukum apa tidak? Kalau tidak sesuai hukum, ya harus tolak. Kita tidak pernah ada pengadilan yang menolak atas perkara yang dibawa oleh JPU. Ya, begitu juga JPU kebanyakan menganggap lengkap terhadap perkara yang diproses oleh penyidik. Ini yang memprihatinkan. Padahal sangat nyata atau kasat mata bila perkara itu adalah perkara rekayasa. Nah, ini kecurangan berjamaah. Lalu pada hakim agung, ya, hakim kasasi, tolong Anda adalah pilar penjaga marwah keadilan. Jangan asal main putus, dibayar berapapun. Ingat, Anda mendapatkan uang 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, itu masih ada angkanya. Tapi balasan karma yang Anda akan dapatkan mungkin lebih berat daripada nilai yang Anda terima. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Kepada yang terhormat Bapak Mahfud MD selaku Menko Polhukam, saya perlu sampaikan, Bapak, sebetulnya undang-undang yang Bapak betulkan itu sudah tidak ada masalah. Tetapi Bapak sampai betulkan sampai 1000 kali. Kalau amoral, ya, atau pengetahuan daripada penyidik, JPU dan hakim itu tidak dibetulkan, maka tetap tidak ada artinya. Mau dirubah, direvisi sampai ribuan kali tidak akan membawa apa-apa. Yang penting harus ada tindakan komprehensif. Termasuk Menteri Keuangan harus menyampaikan ini, bahwa penyidik jangan mencari-cari orang tidak bersalah, karena itu akan memboroskan biaya negara. Coba kalau setiap polsek
Satu polsek, berapa ribu polsek di Indonesia? Ya, kalau setiap polsek punya andil satu kasus yang rekayasa, lalu berapa ribu kasus yang direkayasa? Kalau 1.000 saja kasus yang direkayasa, kali 10 juta biaya. Berapa ratus miliar itu biaya, bahkan triliun. Apalagi kalau di Polres kita liatin banyak sekali. Di Polres itu kasus-kasus rekayasa. Tapi anggota dewan tidak pernah menemukan ini. KPK diam saja. Sekarang saya lihat penyidik KPK kesana kemari. Ya, mereka gini seolah-olah mereka adalah dewa. Hanya mereka yang bisa membersihkan korupsi. Saya sudah melaporkan perbuatan korupsi beberapa kali, tapi tidak ada, tetap dibilang, oh ini bukan ranahnya korupsi. Aduh, ini saya makanya terus saja. Saya juga termasuk orang yang bersyukur terhadap pemecatan dari apa ini. Biar tahu bahwa mereka bukan Tuhan. Seolah-olah penyidik KPK itu adalah dewa. Kalau bukan mereka, hukum ini akan hancur. Korupsi ini nyatanya juga nggak berkurang. Faktanya apa? Di daerah-daerah itu bupatinya begitu kaya, Anda tidak bisa menemukan korupsinya mereka. Padahal sudah jelas-jelas mereka semula tidak punya apa-apa. Sekarang jadi bupati sudah punya apa? Kenapa Anda tidak sadap itu? Ya, sekarang gedungnya sudah gedung mewah, sudah besar, pegawainya sudah ribuan. Masa nggak bisa melakukan penyadapan dengan sistem? Ya, kepala daerah, bahkan lurah, kepala desa banyak yang korupsi. Tapi apa yang terjadi? Makanya saya jujur aja, dulu pendukung fanatik pada KPK. Tapi setelah saya lihat kesana kemari action, akhirnya apa? Ya, bikin malu-maluin aja. Anda ini mau kehilangan jabatan, orang lain juga di PHK kok. Orang lain juga dipecat. Kalau nggak mau dipecat, jadi pengacara. Pengacara itu nggak ada atasannya. Pengacara itu adalah pejabat yang tidak punya atasan. Jadi dia bebas. Kalau hakim itu dibilang mandiri sulit. Karena dia masih ada pimpinan. Tapi kalau pengacara, pimpinan pengacara itu hanya pimpinan di organisasi. Tapi profesi advokat tidak ada atasannya, tidak ada. Persoalan senior, junior, pendatang baru, jangan berkecil hati kepada pendatang baru. Belajar terus. Banyak pengacara senior yang belum tentu mengerti beracara. Banyak pengacara senior belum tentu mengerti hukum. Bahkan mereka jadi markus. Ya, bahkan mereka jadi apa? Debt collector. Bahkan mereka jadi tukang tagih. Mereka tidak pernah memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Jadi sekali lagi saya ingin menghimbau dalam hal ini, ya Pak Menko, Pak Menkumham, ya, kemudian Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung, Bapak Mahkamah Agung, tolong yang dilihat bukan undang-undang yang harus kita revisi sebetulnya. Ya silakan, memang undang-undangnya sudah tidak sejalan dengan keadaan. Tetapi intinya yang harus kita lakukan adalah bagaimana moral, ya, moral daripada penegak hukum. Banyak yang rusak. Ya, saya ini adalah merupakan korban daripada penegak hukum yang rusak. Kemudian saya mau dimainkan. Saya tidak apa-apa. Saya memang pekerja hukum. Anda kriminalisasi saya akan buka boroknya di pengadilan. Kebetulan pengadilan kita ini terbuka untuk umum. Saya bisa teriak-teriak di pengadilan. Ya, dalam rangka membela diri saya ataupun dalam rangka saya menjadi pengacara daripada klien saya akan berjuang. Ya. Jadi lebih baik kita saling menghargai saja, jangan Anda mencoba untuk mencari-cari orang yang tidak punya salah. Itu yang saya ingin sampaikan. Kepada Bapak Presiden Joko Widodo, sesungguhnya tim hukum Bapak, maaf, mereka terlalu sibuk, istilahnya
terlalu sibuk mengurusi masalah-masalah yang pengkondisian ataupun terlalu sibuk pamer, sehingga ilmu terlalu sibuk dengan pencitraan. Mereka dapat jabatan yang mereka punya itu hanya merupakan kebanggaan tanpa ada makna yang mereka bisa sumbangkan. Kalau saya jadi pembisik Bapak, nggak usah saya jadi orang yang punya jabatan, saya jadi pembisik saja. Atau omongan saya mau didengarkan oleh Bapak Presiden Jokowi, sebetulnya kita cuma bertindak sedikit untuk merubah yang banyak. Seperti apa? Bentuklah Mahkamah Sumpah. Mahkamah Sumpah itu kita hanya membentuk mahkamahnya. Setiap pejabat aparatur negara itu sudah bersumpah. Kalau mereka sudah bersumpah, kita nggak usah tuntut kita nggak usah terlalu dipusingkan menuntut mereka secara hukum. Ya kita sebelum diproses hukum, kita bawa dulu mereka di Mahkamah Sumpah. Sesuai sumpahmu, tolong kau pertanggungjawabkan. Dari mana kamu dapatkan harta ini? Istrimu sekian, anakmu sekolah di sana. Jadi ada istilah pembuktian terbalik. Ini ada dugaan masyarakat, ada laporan masyarakat, dugaan Anda melakukan pelanggaran. Diproses, Pak. Hakimnya bukan satu, hakim juri. Kalau tingkat nasional, hakim jurinya itu sejumlah provinsi secara nasional. Kemudian ditambah 6 orang. 6 atau 3. Jadi jurinya itu betul-betul tidak bisa dia sogok. Kemudian sidangnya bukan sidang berlama-lama. Namanya sidang Mahkamah Sumpah ya cuma paling 3 hari. Sudah bisa langsung diputus. Ketika sudah diputus, maka tidak ada ampun, langsung dipecat. Ini. Kemudian kedua, itu para pejabat seperti polisi, penyidik, bukan pejabatnya, penyidiknya, jaksa penuntut umum JPU, mereka itu akan menjadi pelanggan daripada Mahkamah Sumpah. Begitu ada masyarakat yang dirugikan, langsung lapor, Mahkamah Sumpah bekerja. Jadi Mahkamah Sumpah ini ada tingkat nasional, ada tingkat provinsi, ada tingkat kabupaten. Nah, jadi Mahkamah Sumpah untuk pelaku pelanggaran secara nasional diadili Mahkamah Sumpah Nasional. Anggotanya ya sudah jelas. Kalau di provinsi sesuai dengan jumlah daerah. Kalau memang itu daerahnya kecil, maka setiap daerah itu wakilnya 2. Sedangkan kalau di daerah, maka jumlah hakim Mahkamah Sumpah, hakim jurinya adalah 2 orang wakil dari setiap kecamatan, atau 3, sehingga mencapai minimal 40 orang hakim juri. Dan hakim juri ini nggak usah digaji, mereka cuma dikasih uang saku. Jadi setiap mereka dibutuhkan, yang silih berganti dikasih uang saku. Uang sakunya, uang saku berapa? 100.000, 200.000 sehari. Ya tentu mereka disediakan penginapan dan akomodasi. Jadi sebetulnya itu. Kemudian yang kedua, saya mengusulkan, karena kita ini selalu dibilang buta hukum. Seharusnya hukum ini harus ada kurikulum sejak dari SD, minimal kelas 4. Jadi sudah ada kurikulum ilmu hukum. Gak perlu ada istilahnya dikotomi. Fakultas hukum hanyalah mendidik orang untuk menjadi ahli hukum. Tapi jurusan pendidikan kita sejak dari SD sudah diajari mengerti hukum. Ya, istilahnya dasar-dasar ilmu hukum. Ketika mereka sudah mengerti, maka ini orang yang melanggar hukum adalah orang yang memang ingin mempermainkan hukum. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan pada mimbar ini bahwa marilah kita mulai belajar. Sebetulnya kita yang bikin repot ini terlalu banyak studi banding.